Shalom semuanya, ibu-ibu yang luar biasa. Luar biasa ya, kalau saya lihat penuaian jiwa semasa pandemi ini ya. Dulu kayaknya kalau kita masih ibadah onsite, Women of Love nggak pernah sebanyak ini ya Bu Evelyn ya. Sekarang luar biasa ya, tapi kita percaya segala sesuatu yang terjadi, baik itu kelihatan buruk atau baik semuanya bekerja mendatangkan kebaikan. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang remember me this way ya. Jadi cari gambarnya, saya ketemu gambar ini sengaja ya pakai masker karena ini menandakan bahwa hari-hari ini sebentar lagi COVID juga akan berlalu, tapi jangan biarkan semua segala sesuatu pembelajaran selama masa COVID ini tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Dan sesungguhnya saudara-saudaraku, mungkin Desi boleh balikkan ke main room-nya, karena kalau ini saya nggak bisa lihat wajah kecuali kalau lagi buka ayat ya. Oke, boleh kembalikan ke main room-nya, fokusnya, ininya PPT-nya di off dulu. Ya, ini kelemahannya kalau pakai Apple ya. Yang pakai Apple pasti kalau sudah screen share nggak bisa lagi ngelihat apa-apa kecuali baris di bawah doang ya. Nah, jadi sebentar lagi COVID ini akan berlalu. Ya, kita sudah mulai masuk vaksin, beberapa gereja, gereja-gereja kalau denominasi Gereja Mount Sharon itu semua sudah onsite. Gereja kita mulai ada 1-2 yang onsite, beberapa gereja seperti GSJA juga sudah ada yang onsite, dan sebentar lagi semua gereja akan onsite. Tapi jangan sampai ketika kita sudah mengalami era pemulihan, kita nggak belajar sesuatu. Karena begini saudara-saudaraku, saya percaya sekali kalau sesuatu yang terjadi menyeluruh mendunia, ya apapun itu, ada yang bilang, misalnya gembala kita mengatakan ini murka Tuhan, ada juga hamba Tuhan yang lain mungkin mengatakan ini karena perbuatan manusia. Apapun itu, tapi kalau sudah sampai seluruh dunia mengalaminya, pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari. Ya, jadi yang jelas selama masa COVID ini terjadi sabbatical ya, terpaksa harus sabbatical dalam arti kata gini, kita nggak leluasa bergerak, kita nggak leluasa pergi kemana-mana, kita nggak leluasa untuk melakukan sesuatu yang selama ini kita lakukan. Jadi seperti orang sabat itu banyak batasan-batasan gitu ya. Tentunya Tuhan mau kita belajar sesuatu. Nah, saudara-saudaraku, waktu terjadi pembuangan Babilonia 70 tahun, itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena mereka melalaikan ibadah mereka. Jadi yang harusnya kalau sabat, mereka tuh ada tahun sabat 7 tahun, ada 49 tahun. Jadi setiap 7 tahun tuh ada aturannya dan di mana tidak boleh melakukan apa-apa. Ya, jadi tumbuhan tuh dibiarkan tumbuh sendiri begitu. Tujuannya apa? Supaya mereka itu diingatkan selalu, belum lagi yang hari ketujuh ya, hari Sabat setiap minggunya, mereka harus ibadah sama Tuhan. Jelas-jelas firman Tuhan katakan pembuangan itu terjadi yang membelenggu, yang membuat orang Israel tidak bisa seperti biasanya mereka bertingkah laku, bekerja, mereka bahkan jadi budak, itu untuk membayar tahun-tahun di mana dilalaikannya tahun Sabat. Nah, hari ini ada konteks itu ada di sini ya. Jadi saya percaya ketika manusia itu fokusnya kepada materi, ya, gimana memperluas bisnis lebih lagi, bahkan sampai melalaikan ibadah kepada Tuhan, maka itu kelak kita, generasi kita harus bayar. Karena apa? Tanah pun, kenapa Tuhan lakukan pemulihan atas Sabat 70 tahun Sabat dilalaikan? Karena tanah itu kalau terus dibiarkan begitu hancur, bumi ini lebih cepat hancur sebelum waktunya. Jadi Tuhan tuh mengizinkan segala sesuatu terjadi pemulihan. Dan saya percaya kita sedang masuk era pemulihan sebentar lagi. Jadi semua itu seperti ground zero. Kita mulai satu babak baru dalam kehidupan kita. Yang nggak belajar pembelajaran selama COVID, maka COVID ini hanya sekedar bencana seketika dan kemudian kembali seperti semula kegiatan. Tapi kalau yang mengerti, kita mulai menata kehidupan kita. Jadi, khotbah Remember Me This Way, supaya kita diingat karena apa? COVID membuat kita mulai menata kembali kehidupan kita. Ya, saudara-saudariku. Nah, jadi Amsal 10 ayat 7. Nah, kita masuk ke PPT. Amsal 10 ayat 7. Kita belajar tentang dua hal, good versus bad memory. Karena ini sesuatu yang dikenang, sesuatu yang remember, diingat ya. Amsal 10 ayat 7 berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Hendaknya kita menjadi bagian yang orang benar ya. Kenangan itu dalam bahasa aslinya itu seperti aroma ya, aroma. Aroma itu diingat ya. Saya
papa saya udah lama meninggal. Sebelum bahkan kami satupun anaknya, 4 orang bersaudara yang lulus, kuliah, udah meninggal papa saya. Jadi udah cukup lama. Tapi setiap kali saya mencium satu parfum tertentu, saya langsung ingat papa saya. Itu yang namanya kenangan, ya. Nah, waktu suami saya juga deodoran habis, di sana nggak apa-apa kan kita beli online-online gitu. Jadi dia kasih dia gitu ya, deodoran laki-laki gitu ya. Begitu saya semprotkan, saya nggak bilang tuh bau suami saya bilang tuh bau papa saya gitu ya. Jadi ada aroma. Kalau orang dunia tuh bilangnya vibes ya. Waktu mama saya meninggal, saya ambil bajunya, saya cium itu langsung teringat mama saya gitu ya, baju-baju yang digantung di lemari. Jadi itu yang namanya aroma. Ada kenangan di dalamnya yang nggak bisa hilang lagi, sampai kapanpun kita akan bisa ingat. Ya, Tuhan mau yang diingat dari kehidupan kita, karena kita tahu COVID ini mengajar kita bahwa hidup kita itu tidak selama-lamanya ada di atas muka bumi. Anytime bisa dipanggil Tuhan, hendaklah kita meninggalkan kenangan aroma vibes yang benar, jangan aroma yang busuk. Ya. Saya kenal Ibu Evelyn ini sebelum Ibu Evelyn ini kenal saya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, dan saya seperti itu aroma ya. Saya ingat sekali dulu ya, ibadah masih di Casa Pemuda. Saya nggak tahu mungkin Ibu Evelyn waktu itu masih pacaran kali ya, soalnya saya aja baru menikah. Saya lagi hamil anak saya pertama, berarti kan belum tuh ya, masih 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 masa pacaran dengan Pak Tim itu ya. Tapi nggak tahu tuh, kalau saya setiap kali begitu banyak ya, Ibu Evelyn kita tahu wajahnya cantik ya. Banyak orang cantik di Casa Pemuda itu, tapi nggak tahu kenapa saya itu selalu lihat Ibu Evelyn. Ya, selalu saya terkenang sampai dan bentuk rambutnya nggak banyak berubah. Dari dulu sampai sekarang modelnya begitu ya. Jadi dari ibu-ibu semua di sini, saya banyak yang baru kenal ya, sesudah mulai masuk pelayanan baru saya kenal. 2 yang saya kenal ya, yang dari zaman dulu itu saya percaya itu aroma, Ibu Evelyn dan Ibu Maya, ya. Ibu Maya juga cantik. Jadi saya ingat itu bukan karena cantik, karena yang cantik seperti Ibu Maya juga banyak waktu itu di pelayanan Zoe kalau saya nggak salah ya. Tapi ada aroma gitu ya, yang diingat, padahal kita nggak kenal. Tuhan mau hidup kita itu seperti itu, aroma yang harum mendatangkan berkat. Dan ini penting. Dan ini khususnya kebaktian wanita, ya. Kita baru merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan itu sangat dekat dengan wanita. Dalam arti kata, dia tahu wanita ini punya potensi yang besar sekali untuk pengabaran Injil. Tuhan Yesus disalibkan, yang masih setia di situ ya wanita. Yang pria kemana? Murid-murid lari, ya. Orang-orang yang tadi yang memuja Yesus lari. Ada sekelompok wanita yang masih stay sampai akhir di situ. Dan ada juga wanita yang ketika Yesus bangkit, itu juga yang diizinkan bertemu pertama kali. Karena wanita itu perlambang mengandung kehidupan ya. Kita punya rahim, lelaki tidak punya rahim ya. Di sini ada Bapak yang ikut, biarlah sesudah selesai khotbah ini makin cinta ya Pak sama Ibu ya. Jadi itu pembawa kehidupan. Evelyn itu, nama Ibu Evelyn itu pembawa kehidupan. Eva, Eve, Hawa. Nah, jadi wanita ini di mana dia ditempatkan, kalau dia melakukan fungsinya sebagaimana seharusnya, pasti akan membawa kehidupan kepada orang di sekelilingnya. Ya, semua kita ditempati. Nggak kebetulan Tuhan Yesus 2 kali ngomong tentang remember, dan itu sosoknya wanita. Yang pertama ini, 2 kata remember yang diucapkan Tuhan Yesus. Yang pertama, Lukas 17 ayat 32. Kalau bahasa Inggrisnya, remember Lot's wife. Wanita kan, istrinya Lot ya. Ingatlah akan istri Lot. Remember, karena apa? Vibes-nya, aromanya, scent-nya itu busuk. Jadi artinya jangan sampai aromamu seperti itu. Nah, ingat kan, sesudah era COVID, kita masuk tatanan yang baru. Hal-hal yang selama ini mungkin kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya menarik kita jauh dari Tuhan. Nah, ini sekarang waktunya ya. Waktunya kita melakukan hal-hal yang akan diingat ke depannya itu sebagai aroma yang baik ya, saudara-saudaraku. Remember Lot's wife. Nah, kemudian ada satu kali lagi, remember, tapi nggak langsung directly dengan perkataan seperti ini, tapi akar katanya sama, tentang mengingat, yaitu Matius 26 ayat 3, yaitu ingatlah wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang wangi. Matius 26 ayat 13 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini, ya, yaitu kasihnya ketika dia mengurapi Yesus, ini akan disebut juga untuk mengingat dia. 2 wanita yang berbeda, 2 zaman yang berbeda, tapi konteks pengajarannya sama. Konteks pengajarannya sama. Satu istri Lot, satu wanita yang mengurapi kaki Yesus. Konteks pengajarannya sama, yaitu ya, apa yang membuat vibes kita, aroma kita itu menjadi busuk, yang nggak akan menjadi berkat kalau orang mengingat kita,
yaitu ketika seperti istri Lot, dia menoleh ke belakang. Ini ada kata-kata meaningful ini artinya ya. Jadi artinya gini, kenapa dia lihat ke belakang? Hartanya ada di belakang. Padahal Tuhan mau membawa dia kepada keselamatan, kehidupan, ya, tidak mati bersama orang-orang di Sodom dan Gomora. Jadi orang yang vibes-nya, set-nya, aromanya itu buruk, ya, itu adalah orang-orang yang menoleh ke belakang. Apa yang ada di belakang yaitu berkat, ya. Berkat yang dilihat oleh istri Lot. Bukankah selama masa COVID kita banyak ada ya mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai mengalami kerugian. Ya, mungkin masih untung, tapi untungnya sudah tidak sebesar dulu. Mungkin ada usaha yang harus ditutup, ya. Mungkin ada kita yang mengalami pengurangan gaji. Mungkin bahkan ada yang di PHK. Itu namanya berkat, ya, harta. Nah, itu jangan pernah kita fokus ke sana. Jadi fokus kepada berkat itu berpotensi membuat hidup kita jadi bad memory. Dan berkat itu kenapa dilihat ke belakang? Karena berkat itu Bapak Ibu Saudara nggak pernah ada di depan. Walaupun masa depan di sana ada berkat yang Tuhan curahkan, tapi berkat posisinya itu nggak pernah di depan. Makanya dia toleh ke belakang. Ya, dia toleh ke belakang untuk apa yang segala sesuatu yang sudah pernah dia miliki selama ini. Itu sebabnya Tuhan bilang, remember Lot's life, Lot's wife. Kenapa? Dia toleh ke belakang. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Prioritas ya. Di mana sebenarnya berkat itu berada? Yang orang dunia kata Tuhan cari. Tuhan bilang kita harus nelahnya ke depan kan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya berkat yang dicari oleh orang dunia akan ditambahkan kepadamu. Itu bicara apa? Bicara prioritas, bicara posisi. Sebenarnya harta kekayaan itu posisinya di mana sih? Harus prioritas utama, menengah, atau harus prioritas seperti apa? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sebenarnya berkat itu tidak pernah harus jadi prioritas utama yang harus kita kejar dalam hidup kita. Dan hari ini waktu saya bahkan begini, karena berkat yang dalam arti tanda petik kita sebut berkat ya, tapi itu bicara tentang harta, ya, keuntungan, ya, usaha yang semakin berlipat kali ganda. Dan Lot itu sudah kaya sebelum dia ke lembah Yordan, tapi ketika dia ada di Sodom dan Gomora dia makin kaya. Itu yang membuat istrinya tuh lihat ke sana dan tidak percaya bahwa di depan walaupun mereka keluar hanya dengan baju di badan, Tuhan masih bisa memberkati mereka banyak. Oh, banyak kok cerita di Alkitab. Ayub hartanya di 2 kali lipat. Daud sudah luntang-lantung ke sana kemari menjadi raja yang luar biasa. Jadi artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita noleh ke belakang, berarti apa yang ada di belakang harta kekayaan itu ada tuannya Bapak Ibu Saudara. Namanya Mamon. Tuhan Yesus hanya bilang waktu dia ngajar yang jelas-jelas nama berhala disebut itu Mamon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, nggak bisa kepadaku dan nggak bisa kepada Mamon. Orang yang nengok ke belakang itu berarti nggak percaya bahwa Tuhan yang disembah yang hari ini ketika dia keluar hanya bawa baju di badan, itu bisa memberkati dia bahkan lebih daripada apa yang hilang. Ini bicara apa? Prioritas. Dan ini penting. Dan bukankah pandemi mengajar kita ya, ibu-ibu nih banyak yang jadi gelo ya, bikin di TikTok. Karena apa? Bukan di sini ya ibu-ibunya ya, tempat lain ibu-ibu ya. Punya tas mahal nggak bisa dipakai. Punya baju bagus nggak bisa dipakai. Punya sepatu tinggi banyak nggak bisa dipakai. Jadi artinya apa? Bikin TikTok. Ditanya suaminya tuh di TikTokan itu ya, direkam gitu. Mau kemana? Kan cantik, pakai baju bagus, pakai sepatu tinggi. Mau nyapu. Jadi karena nggak pernah dipakai, nyapu di depan tuh pakai pakai perlengkapan yang penuh gitu ya. Nah, jadi artinya apa saudara-saudara? Masa COVID ini mengajar kita, Tuhan tuh membuat kita di ground zero. Apa yang kamu banggakan selama ini? Apa yang kamu idam-idamkan, kepengen punya ini, kepengen punya itu semuanya bisa nggak berarti seketika, atau kalau kamu punya, kamu nggak bisa pakai. Makeup kita yang mahal, ya, yang membuat wajah kita seperti porselen, nggak ada gunanya dipakai. Saya sekarang kalau pergi ke bandara mau perjalanan keluar Jakarta, mau naik pesawat Bapak Ibu Saudara, aduh enak, cepet. Kalau dulu kan suka diklekson suami saking lamanya dandan kan. Sekarang nggak perlu dandan, pakai masker ini hemat, ya, nggak perlu dandan, ya. Apalagi kayak Desi nih ya, Desi lagi di kantor ya, nggak perlu dandan, yang penting cuma matanya aja ya. Karena kalau dandan tuh nempel-nempel lagi di masker ya. Jadi artinya apa? Semua yang kita punyai itu Tuhan tuh lagi nunjukin sama kita loh di masa pandemi. Nggak pernah sebelumnya ada kejadian seperti ini. Pernah ada flu ya zaman dulu, tapi kan kita nggak tahu masa itu dan mungkin kemajuan belum sampai sekarang ya. Dulu belum ada Hermes Bapak Ibu Saudara ya, belum ada apa Alphard, belum ada, semua yang mewah-mewah itu belum ada. Sekarang semua yang
segala sesuatu yang kita punya, itu bisa kelihatan tuh nggak berfungsi lagi, atau kalaupun ada nggak bisa dipakai sebagaimana mestinya. Ini pembelajaran yang nggak boleh kita lupakan. Tuhan lagi nunjuk sama kita, seketika aku bisa buat yang kau punya tuh nggak ada artinya apa-apa. Bahkan orang sekarang banyak kok dompetnya yang mahal diganti jadi dompet plastik. Kenapa? Bolak-balik semprot. Itu kan kalau dompet bagus kan disemprotin pakai itu kan rusak Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya apa? Pakai itu loh hand sanitizer itu pakai dompet plastik supaya sedikit masuk uang semprot, sedikit-sedikit semprot. Karena ada yang paranoid juga. Waktu kapan tuh saya pelayanan di mana, disemprot semuanya sama ibunya. Semprot-semprot sampai semprotan itu katanya merek khusus dipakai sama presiden gitu ya. Apa mahal tuh alatnya. Semprot-semprot sampai celana saya basah. Disemprotin sama ibu. Itu saya duduk sebelahnya sebelum naik mimbar udah basah gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Jangan sampai kehilangan masa ini. Belajar sesuatu. Mamon itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan Tuhan Yesus. Dan bukan berarti nggak boleh punya. Tadi saya saat teduh bagus sekali ayatnya ya. Kamu itu bukan berarti nggak boleh punya. 1 Korintus 7 nanti ibu-ibu bisa baca. Tapi kamu memakainya seolah kamu itu tidak memilikinya. Hidup kita tidak bergantung daripada apa yang kita miliki, harta benda yang kita miliki. Ya. Harga diri kita nggak ditentukan lagi oleh benda apapun yang kita pegang. Kita bukan berarti nggak boleh punya itu. Kita boleh, tapi nggak boleh nilai-nilai kehidupan kita ditentukan oleh itu. Melayani orang, kita nggak boleh lihat lagi apa yang dia punya, tas apa, merek apa yang dia punya, mobil apa yang dia naiki. COVID mengajarkan kita akan hal itu, saudara-saudariku. Nah, jadi di mana posisinya? Ya, di mana posisi berkat? Fokus kepada berkat itu memutarbalikkan prioritas hidup yang harusnya Tuhan dikejar. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku bahwa berkat itu adalah Tuhan itu memberikan berkat itu macam-macam. Pertama berkat keselamatan. Ini yang harus kita kejar ya. Kita sekarang udah kejar itu, ini yang kita kejar untuk keluarga kita. Kedua, berkat kesembuhan. Ya. Baru yang terakhir pemulihan kesembuhan di sana ya. Yang terakhir itu harta. Harta nggak pernah menjadi berkat yang paling utama yang kita kejar. Itu posisinya paling bawah. Tuhan bukan berarti kita malas-malas kerja ya, tapi bukan yang terutama. Jangan sampai kita berjerilah dari pagi sampai malam ya, kemudian kita melupakan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai karena Tuhan memberikannya kepada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Artinya bukan orang nggak berusaha. Tuhan adalah sumber berkat bagi kita semuanya. Nah, saudara-saudariku lihat ayat ini. Ini ayat bagus. Biasanya orang bicara ini kalau ingin diberkati ya, Ulangan 28. Tapi tanpa disadari, ayat ini menunjukkan posisi berkat itu ada di mana. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu and overtake you. Ya. Akan datang kepadamu itu overtake you jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Overtake itu apa? Disalib, disusul. Nah, kalau kita dengar kata berkat ini akan menyusul engkau. Jadi berarti berkat itu gimana Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu yang nyusul, yang nyalip, itu posisinya di belakang kita kan? Kalau mobil kita disalib, saya disalib nih, kita ada di depan, mobil lain di belakang, kemudian kita disalib. Lagi waktu Tuhan ngomong tentang berkat, Tuhan lagi ngomong nih, posisi berkat itu nggak pernah di depan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Posisinya itu di belakang. Tuhan bisa perintahkan, berkat itu nyalip kita. Jadi artinya waiting time di dalam Tuhan itu adalah worth it. Nggak pernah kita akan kehilangan apapun ketika kita menunggu dalam keadaan kosong, habis. Tuhan bisa suruh berkat itu salib. Tapi itu bicara prioritas. Jangan taruh prioritas kita yang di belakang. Makanya istri Lot tuh nengoknya ke belakang. Dia tuh yang di belakang. Yang di belakang tuh nggak pernah terutama. Berkat itu bahkan bisa mengkhianati kita. Harta yang dicari orang dunia itu bisa mengkhianati kita. Lihat hari ini. Dulu tahun yang lalu dia bersama-sama kita harta kekayaan. Bisa tiba-tiba nggak ada. Itu namanya betray ya, soal tanda petik ya. Ingat nggak saya pernah kesaksian di sini ya, tahun lalu mungkin ya Ibu Evelyn ya. Ada seorang yang Desember 2019, sebelum COVID, 3 bulan sebelum COVID, orang terkaya di kotanya. Bisnisnya jasa, hotel. Terkaya, hampir mungkin 5 besar orang terkaya di kotanya. Habis dalam tempo seketika sampai dia mau jual aset-asetnya, karena nggak tahu sampai kapan ini operational cost terlalu besar. Karena apa? Hari ini kita bisa kaya, nggak tahu lusa bagaimana. Artinya dia bisa mengkhianati kita. Dia bisa meninggalkan kita. Tapi yang nggak pernah meninggalkan kita itu siapa? Tuhan Yesus. Ibrani berkata, sekali-kali
aku tidak pernah meninggalkan engkau. Makanya prioritas kita tuh harus Yesus, harus Tuhan. Sekalipun kita nggak lihat dia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Fokus ke belakang membuat kita akhirnya mencari berkat. Mencari harta kekayaan. Fokus kepada Tuhan. Sekalipun aku nggak punya semua itu, segala sesuatu engkau reka-rekakan bagiku sesuatu yang baik. Disuruh nanti yang di belakang tuh nyalip kita loh. Ya, jadi jangan salah prioritas. Kalau mau diingat menjadi orang yang baunya harum, itu sekarang kita di ground zero, tatanan baru. Nah, sesudah COVID ini mungkin Bapak Ibu Saudara mau menata kembali bisnis Saudara. Boleh nggak? Boleh. Tapi lakukan dengan cara benar. Nah, coba kita lihat nih ya. Era pandemi sabatikal ini untuk memperbaiki prioritas hidup. Ya, kita sedang sabatikal hari-hari ini. Ini perumpamaan penabur ya. Ada yang di pinggir jalan itu nggak jadi apa-apa. Ada yang tanah berbatu, hanya tumbuh sebentar, habis itu layu. Tapi ada yang ketiga nih, nyaris berbuah. Ngeri ini ya, kalau dikatakan nyaris berbuah, berarti ya tidak berbuah gitu ya, karena hampir berbuah. Jatuh di tengah semak duri. Semak duri itu artinya apa? Ayat 22 ya. Ayat 22 itu berkata apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Udah anak Tuhan, udah dengar firman Tuhan nih, tapi fokusnya tuh belok. Fokusnya apa? Kekayaan, mamon tadi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau menata kembali bisnis, apakah boleh itu berkenan? Karena bekerja itu juga ibadah. Tapi pastikan Bapak Ibu Saudara sudah menata hati dulu. Amin. Selama masa sabatikal ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Kalau belum siap, jangan dulu kembangkan usaha semenarik apapun usaha itu. Ini perlu diingat. Karena apa? Usaha itu akan menjatuhkan iman kita. Kalau belum mengerti gimana mengikut Tuhan dengan benar, Tuhan masih baru nih. Aku mau ngikut engkau, terus bisnis kita untung nih Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Jangan cepat-cepat langsung mau memperbesar, mengekspansi usaha sebelum dirimu itu siap secara rohani. Jadi apa? Semua semak-semak duri ini dikeluarin. Supaya nggak jadi jerat, waktu kapan kebaikan. Sekarang nggak pernah mau doain kalau jemaat saya doain saya untuk diberkati, saya selalu doain Tuhan siapkan hatinya, imannya. Sehingga waktu usahanya bertumbuh, dia menjadi anak Tuhan yang siap terima berkat. Ada yang nggak siap terima berkat. Ya. Raja yang disembuhkan nggak siap terima berkat, tambah usia 15 tahun lagi. Malah nengoknya ke harta tuh. Ya. Dikasih lihat, Hizkia kan masih ingat kisahnya di Alkitab. Tambah 15 tahun lagi, itu kan berkat nomor 2, kesembuhan. Ya, pemulihan. Yang dilihat kok malah ini loh harta kekayaan di istana, di bait suci. Berarti fokusnya nggak kepada Tuhan, nggak siap terima berkat. Ya. Jadi jangan cepat-cepat. Waktu itu ada jemaat saya, usahanya lari sekali. Langsung cepat-cepat mau buka toko berikutnya. Padahal sebagai gembala kita tahu imannya ini masih gampang goyah. Gampang goyah Bapak Ibu Saudara. Benar loh, kejadian loh. Begitu dia benar-benar ngotot, mungkin Tuhan udah kasih peringatan, dia nggak mau dengar. Itu akhirnya apa? Bisa menghancurkan dirinya sendiri. Keluarga bisa hancur. Berapa banyak morat-marit, anak-anaknya morat-marit karena orang tuanya nggak siap. Ketika usahanya berkembang, ya dia harus banyak kasih atensi kepada usahanya, tapi nggak siap membangun yang ada di rumahnya. Artinya apa? Keluarganya hancur. Makanya ada perkataan kalau konglomerat generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi tiga menghancurkan. Itu bagi siapa berlaku? Bagi orang-orang yang masih ada semak duri di dalam kehidupannya, ya, nggak kokoh ya untuk melihat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, wanita di sini luar biasa peranannya ya. Makanya Tuhan bilang remember Lord's wife. Ya, kenapa? Wanita itu kalau jadi saksi luar biasa loh. Kita lihat kembali Lord's wife ya. Gagal jadi saksi gara-gara lihat ke belakang. Ya. Kejadian 19:26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Akibat menoleh ke belakang, akibat fokusnya, prioritasnya bukan lagi Tuhan yang mampu memberkati dia sekalipun dia nol hari ini, lalu menjadi tiang garam. Tiang itu bicara apa? Kan kalau kita ke Israel kita suka lewatin ya patungnya istri Lot. Artinya tiang itu tidak bisa bergerak, statis, tidak mobile, tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Padahal garam itu bicara apa?
Hendaklah engkau menjadi garam dan terang. Jadi harusnya dia bukan menjadi garam menjadi tiang, ya kan? Dia harus jadi garam yang bergerak. Ibu-ibu nggak boleh jadi tiang. Tiang itu boleh di rumah jadi tiang doa. Nah itu boleh ya. Tiang doa, pilar untuk rumah. Tapi kalau namanya tiang garam itu adalah witness yang gagal. Failure witness. Karena apa? Nggak bisa gerak, nggak bisa lakukan apa-apa. Semua yang Bapak Ibu Saudara punya hari ini. Itu sebenarnya Tuhan mau tuh jadi kesaksian. Ya, coba kita lihat kalau seseorang jadi tiang. Ya, paling gampang belajarnya dari berhala kan. Berhala itu kan patung. Nggak bisa bergerak kan. Banyak orang yang sembah patung yang nggak bisa bergerak. Apa firman Tuhan katakan Mazmur 15 ayat 4? Berhala, berhala. Berhala bicara patung ya seperti tadi ya, patung istri Lot, tiang, nggak bisa ngapa-ngapain. Adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Lihat ini kalau patung, punya mulut nggak bisa berkata, ya karena statis, bergerak nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Mata nggak bisa lihat, telinga nggak bisa dengar, hidung nggak bisa mencium, tangan nggak bisa meraba, kaki tidak dapat berjalan, kerongkongan tidak bisa memberi suara. Nah, Tuhan berikan itu semuanya kepada kita. Kita untuk berkata, bersaksi berkata, mata kita untuk bisa melihat dan menceritakan apa yang kita lihat. Telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, hidung kita untuk mencium. Semua yang ada pada kita, termasuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus jadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Jangan mau jadi tiang garam. Orang yang aromanya busuk, ya, karena menyembah Allah lain selain Tuhan, menyembah mamon, jelas-jelas hidupnya ditentukan oleh mamon, pasti akan gagal jadi saksi. Padahal saya lihat sini ibu-ibu ya luar biasa. Ibu-ibu sini sungguh-sungguh sekali ikut ya. Ibu-ibu punya potensi luar biasa untuk jadi saksi. Bahkan ibu-ibu nggak pernah tahu ya, siaran ini streaming, ya kan? Ibu-ibu ada streamingnya ya, kalau nggak salah saya lihat tadi di situ ya. Ibu-ibu nggak pernah tahu ada orang yang nggak kelihatan di sini menjadi diberkati. Tanpa kita pergi khotbah. Tapi kita atensi gitu ya, kita dukung pelayanan ini. Kita udah jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita, seperti tadi saya bilang Ibu Evelyn, saya nggak kenal Ibu Evelyn loh, tapi saya rasa ada vibes-nya. Mana tahu ya Ibu, saya nggak bisa, mata saya udah plus nih ya, Ibu apa ya, Ibu Lidiawati, Lidiawati ya bener ya. Mata saya udah plus Ibu, saya nggak mau pakai kacamata kelihatan tua soalnya. Itu ada di tempat ini, ada Ibu Jenny, ya ada Desi di sini ya, semua kita ada di sini. Kita berpotensi untuk jadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Nggak mesti harus jadi pengkhotbah. Bapak Ibu Saudara punya usaha, buka PD ya. Untuk kawan, Bapak Ibu Saudara nggak khotbah, hanya memfasilitasi jadi berkat. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Saya kemarin itu baru pelayanan. PD-nya tahu nggak PD apa? PD debt collector. Tahu debt collector nggak? Itu yang lagi utang, ada perusahaannya, ada usahanya ya. Wih, ngeri, yang ikut lebih dari 100. Ternyata karena selama ini nggak pernah banyak yang ikut. Zoom-nya itu kapasitasnya 100. Sampai nggak bisa terima lagi. Full. 100 itu lebih karena ada yang keluarga yang ikut. Saya bilang ini ngeri ya, saya mikir sampai merinding saya. Ini Bapak yang punya usaha, nggak pernah khotbah, tapi dia memfasilitasi semua cabangnya di seluruh Indonesia untuk bisa dengar firman. Makanya waktu mendoakan kliennya, tadi kan kita doain doa ya sebelumnya di depannya, kan dikasih lihat tuh siapa-siapa. Shock saya. Waduh, itu kliennya klien-klien gede, perusahaan-perusahaan gede. Kok mau pakai perusahaan Bapak ini? Karena diajarin. Debt collector kan selama ini dikenal orang kan pukul gitu kan, kesannya kan gitu. Dengar debt collector udah takut duluan ya. Tapi beliau enggak, diajarin. Harus ikut firman Tuhan, harus berdoa. Bayangkan, debt collector pergi ke rumah-rumah. Saya khotbah, saya bilang, kesempatan nih datangin rumah orang yang nggak mau bayar nih. Doain dari depan, supaya terima keselamatan, supaya diberkati, supaya bisa bayar. Penuaian jiwa-jiwa dengan cara yang tidak lazim akan terjadi, Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Jadi kalau punya usaha, ya, buat PD. Sekarang Zoom, bisa melanda semuanya, seluruh Indonesia. Bahkan Ibu Evelyn pernah ada yang ikut sini dari luar negeri ya. Saya nggak tahu hari ini ada yang ikut apa enggak. Tidak ada batasan lagi. Jumat depan saya pelayanan lagi di PD kantor. Seluruh cabang Indonesia. Padahal kalau datang dulu di onsite nggak pernah banyak. Seluruh Indonesia. Jasa telekomunikasi di Indonesia saya pelayanan juga situ. Seluruh Indonesia. Yang penting apa? Nggak khotbah, sediakan fasilitas. Kita udah jadi saksi luar biasa. Aromanya harum. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, itu fokus kepada sumber berkat membuat hidup kita jadi good memory. Yang kedua tadi kita udah lihat sebentar ya di depan. Dan benar-benar konteksnya sama. Ya, wanita ini mengurapi kaki Yesus ya. Membawa sebuah buli-buli pualam berisi
minyak wangi yang mahal. Ibu-ibu ya tahu ya, kalau minyak wangi itu ada aroma. Jadi sama bicara tentang aroma. Bahkan kalau di dalam Yohanes 12 dikatakan wangi semerbak ke seluruh ruangan itu. Ya, orang semua yang ada di ruangan itu ciumnya apa? Harum. Ya, itu yang Tuhan mau. Dimanapun kita berada, kita tuh bagaikan seperti wanita ini. Hidup kita tuh seperti minyak wangi yang dituangkan. Dan minyak itu mahal. Ini bicara apa? 300 hari upah pekerja harian dituangkan di kaki Yesus. Ya, di kepala Yesus. Untuk mengurapi Yesus. Kalau orang yang fokusnya sama berkat, murid-murid, Yudas, loh itu kan alasannya diberi ke orang miskin ya. 300 upah berarti setahun ya, upah setahun itu dicurahkan kepada Tuhan Yesus. Ini kan pemborosan. Karena bagi mereka, bagi Yudas, Yesus itu hanya seharga 30 keping perak. Wanita ini kasih yang mahal pun diberikan. Ya. Ini bicara apa saudara-saudariku? Bicara bobot Tuhan Yesus di dalam hidup dia. Tuhan Yesus itu mahal. Ya. Dan Tuhan bilang, kita dapatnya gratis ya, tapi Tuhan Yesus itu mahal loh Bapak Ibu Saudara. Matius 26 ayat 13 berkata, tadi ayat yang kita baca, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Setiap kali Injil diberitakan, nama perempuan ini muncul. Karena apa? Good aroma, good scent. Kalau istri Lot nggak selalu diberitakan, ini karena konteksnya ini kita sebut hari ini dia. Tapi kalau wanita ini, di mana saja Injil diberitakan seluruh penjuru dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat. Jadi, good memory. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau yang mengingat kita adalah Tuhan? Wow, sedangkan manusia aja yang ingat kita, itu dampaknya luar biasa loh. Nah, anak saya itu suka K-pop gitu ya. Nah, salah satunya dia suka itu namanya perempuan IU ya. Kalau di sini ada ibu-ibu mungkin anaknya ada yang suka K-pop, IU. Nah, IU ini bikin challenge di Instagram untuk membuat short clip ya di Instagram durasi 1 menit video klip itu tentang albumnya yang baru. Jadi yang beruntung akan di-like sama IU. Anak saya kena likes juga gitu. Jadi kalau sampai di-like sama Ayu, karena Ayu ini yang ikut pengikut followers itu 10 jutaan, langsung yang lain yang likes itu udah nggak ada, hanya di likes by namanya Ayu itu gitu ya. Terus saya bilang, "Wih, kamu di-likes ya sama Ayu?" Terus dia ngomong gini, "Iya, tapi nggak di-mention." Rupanya ada yang di-likes, di-mention sama Ayu gitu. Jadi ada Ayu tuh kasih komen gitu loh di situ. Wah, bagi anak-anak zaman milenial itu sangat berharga sekali. Diingat sama Pak Star. Ya, ya. Saya kalau pelayanan, usia saya udah nggak bisa mengingat orang. Tapi saya tahu orang suka diingat. Karena kalau diingat itu berarti artinya apa? Dia memiliki tempat spesial dalam hati kita. Cara saya ngakalinya gimana? Tapi nggak di Woman of Love ya, Bu ya. Kalau saya pelayan keluar kota ini, kan banyak sekali ketemu orang. Saya pelayanan remaja, ya, youth. Saya tahu anak youth ini paling sering diingat. Jadi setiap kali saya datang, saya udah profiling dulu, udah kayak detektif. Nama gembalanya siapa, anaknya siapa, nama istrinya siapa. Kalau ada tua pemuda, namanya siapa. Pemusiknya kalau udah ketemu, namanya siapa. Yang main drum itu siapa. Jadi nanti kalau saya khotbah, saya suka sebut. Misalnya namanya Michael. Michael, kamu luar biasa yang main drumnya. Si Michael saya begini, kok tahu nama saya. Karena senang. Gembala-gembala senang. Kok ibu bisa ingat kita sih? Dia nggak tahu setiap kali saya mau bicara sama dia, saya buka dulu catatan saya. Anaknya usia sekian, langsung saya so akrab. Cece Keisha. Wih, sekarang udah ini gede ya. Padahal saya baru buka catatan ibu-ibu. Jadi akhirnya saya belajar, orang itu kalau diingat tuh merasakan bahwa dia dalam tempat yang spesial. Bagaimana kalau kita diingat yang lebih daripada star K-pop yang luar biasa itu, yang diinginkan milenial. Kita diingat sama Tuhan. Ya, 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Allah, boleh tampilin. Ya, jadi kenapa perempuan ini sangat memorable ya bagi Tuhan ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Harta kita nggak bisa membuat kita dikenal oleh Allah. Ya. Apa yang bisa membuat kita dikenal oleh Allah, diingat, remember by God, itu adalah kasih kita. Dan orang yang mengasihi itu adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa wanita ini mengasihi Tuhan? Ya, ayatnya nggak saya tampilkan di sini, tapi Tuhan bilang begini, kan itu panjang ya tentang kisah wanita itu. Kamu dari aku masuk mencuci kakiku pun enggak, kata Tuhan Yesus kan. Kan banyak orang di situ yang menghargai Tuhan Yesus. Wanita ini,
Kan kisahnya ada 2 jenis tuh, ada satu lagi yang pakai katanya ya, mencuci kaki Yesus, baru menyiramkan minyak wangi, memperlakukan Yesus begitu istimewa. Tuhan Yesus bilang gini, orang yang merasa dosanya banyak diampuni, dia akan berbuat kasih lebih banyak dari orang yang merasa dosanya kecil, ya. Karena itu rasa syukur kan. Kalau kita itu diampuni, merasa, "Ah, dosaku nggak terlalu banyak," diampuni, pasti kita juga nggak akan melakukan yang banyak. Coba kalau kita ngerasa, "Harusnya aku mati, tapi aku diselamatkan." Kita akan berterima kasih sekali kepada orang itu. Mungkin seumur hidup kita akan jadi budaknya dia gitu loh. Apa aja kita lakukan untuk menyenangkan hati dia. Jadi perempuan ini mengasihi Tuhan tuh di atas segalanya. Lebih dari 300 dinar uang yang dia miliki. Karena apa? Tanpa engkau aku binasa. Tanpa engkau hidupku dalam kekelaman. Akhirnya dia lebih mudah untuk berbuat kasih. Jadi ibu, untuk dikenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa yang ibu-ibu lakukannya adalah modal. Ya. Kan ibu-ibu juga punya usaha, tapi hatimu mengasihi Tuhan, berkat itu akan ngikut, dan berkat itu selalu mau jerat kita. Iblis itu nggak apa-apa kan kita keintiman, nggak apa-apa intim. Intim aja dengan Tuhan. Dia nggak takut loh kalau kita intim dengan Tuhan. Karena apa? Dia tahu waktu kita intim sama Tuhan, berkat itu akan ngikut kita. Ingat tadi, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dia incar adalah pada saat kita intim, kita fokus sama Tuhan, kemudian kita diberkati Tuhan, dia lagi mengintai kita lengah. Lihat di sini ayatnya, Ibu ya. Harta bisa mengubah fokus. Saat ini kita fokus sama Tuhan, harta yang kelak akan kita terima bisa mengubah fokus kita. Mazmur 62 ayat 2. Ini tentang keintiman. Ya, ada lagunya juga. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kan ini bicara keintiman. Daripadanya lah keselamatanku. Ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini bicara apa? Prioritas hidup. Dekat Allah aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Ini bicara keintiman. Tapi lihat di ayat yang Mazmur yang sama 62. Iblis itu tahu waktu kita intim. Tuhan pasti berkati kita. Ya. Seorang yang dikenal, seorang papa mama kadang-kadang tanpa disadari itu jadi pilih kasih ya. Karena ada anak yang suka deket sama dia, jadi lebih diingat kesukaannya apa. Saya pernah ngambek sama suami saya, karena dia kalau beliin sesuatu tuh dia inget apa yang disuka anak saya. Dia nggak inget. Terus dia, "Tara, aku membelikan kamu sesuatu." Dia berikan saya roti atau makanan yang mahal-mahal, tapi yang tidak laktose intoleran. Saya ini laktose intoleran, ibu-ibu. Jadi saya tuh nggak bisa produk dairy, produk susu saya nggak bisa. Dia berikan anak saya makanan yang disukai anak saya. Pas giliran saya, dia berikan juga. Tapi kenapa? Karena anak saya suka deket-deket, pergi kemana gitu, kalau beli apa-apa pas papanya. Kalau ibu-ibu kan udah bisa beli sendiri kan. Jadi artinya apa? Nggak diingat gitu ya. Apa yang disukai itu nggak diingat. Orang yang deket itu gampang diketahui apa yang disukai. Pasti akan terima berkat. Makanya ada peringatan di Mazmur yang sama untuk orang yang suka intip dengan Tuhan. Berkat akan mengejar engkau. Tapi apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jangan balik arah. Udah benar nih jalannya, udah diangkat nih segala semak duri. Jangan balik arah. Jadi masih berpotensi. Jangan lengah ibu-ibu. Ya. Hari ini engkau lagi rugi, enggak apa-apa. Pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan. Tapi aku akan beria-ria di dalam Allah yang melepaskanku. Dilepaskan, berkat akan kejar kita. Waktu berkat sudah kita terima, jangan lupa, jangan balik arah ke belakang. Amin. Tetap lihatnya sama Tuhan. Hidupku tidak ditentukan oleh berkat. Makanya dari sekarang kalau ibu-ibu rugi-rugi kecil, udah mulai harus belajar berlatih. Hidupmu tidak ditentukan oleh berkat. Saya melatih dari hal-hal kecil. Ya, saya latih anak saya mulai dari sekarang dari hal kecil. Ya, saya pergi ke dokter, suami saya lagi ada pelayanan, saya naik Grab, mahal, jaraknya jauh. Ternyata sampai sana dokternya nggak datang, jadi pulang pergi tanpa hasil, gitu ya. Lumayan loh. Ya, kalau ibu-ibu kan terkenal paling pelit kan, Tuhan Yesus aja mengaku itu kok ya. Waktu Tuhan Yesus bilang ada 10 dinar, satu hilang. Kalau bapak-bapak mah nggak peduli ya Pak ya, satu dinar mah, satu dinar hilang mah udah biarin lah masih punya 9. Kalau ibu-ibu sampai karpet-karpet pun diangkat gitu ya. Kalau ngasih itu aja, oh nggak usah dikasih tuh, minta-minta gitu kan. Oh, oh, tangannya masih kuat kerja. Nah, ibu-ibu itu biasanya gitu, kalau bapak-bapak biasanya lebih ngasih cepet gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Uh, ada godaan gitu, itu kesel gitu. Tapi kan saya belajar, hidupku nggak tentukan oleh sesuatu yang hilang. Karena firman Tuhan berkata, ada waktunya untuk menerima, ada waktunya juga untuk kehilangan, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi. Jadi saya bilang gini, untuk membuat hati saya tetap damai. Oh, berarti aku disuruh keluar rumah, nggak berhasil tujuanku, nggak ketemu dokter, untuk memberkati supir Grab tadi.
Ibu tangkap ini? Kalau saya beli satu tempat kemahalan, bukan karena saya males ya, maksudnya saya udah cari, ternyata habis saya beli, kemudian saya ketemu nih tempat lain lebih murah. Kalau hidup kita ditentukan oleh materi, kita kan nyesek banget untuk kehilangan itu. Saya bilang, "Oh, berarti aku lagi disuruh berkati orang itu dengan kelebihannya." Hidup saya enteng. Jadi artinya apa? Hidupku nggak ditentukan oleh yang hilang dari hidupku. Hidupku ditentukan oleh Tuhan yang pelihara hidupku. Amin, ibu-ibu semuanya. Nah, ini ayat bagus ya. Mazmur 62 ayat 10 lanjutannya lagi. Hanya angin saja. Nah, tadi kan ini ya. Ini bicara bobot. Jadi yang membuat hidup kita bisa berbobot itu bukan harta kita, bukan yang membuat kita bisa jadi saksi itu adalah penyertaan Tuhan di dalam apapun yang ada dalam hidup kita ya. Mazmur 62 ayat 10, hanya angin saja orang-orang yang hina, hanya suatu dusta saja orang-orang yang mulia, pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ibu-ibu akan menjadi saksi yang luar biasa kalau ibu-ibu ini berbobot. Cara berbuat bobot bukan status kita yang hina, miskin, bukan. Ya, orang hina kan biasa nggak dianggap berbobot kan? Biasa kan dianggap tidak berbobot. Yang dianggap berbobot oleh dunia siapa? Orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang kaya. Tapi di hadapan Tuhan, tahu ya neraca ya? Kayak kayak apa itu permainan yang kalau enjat-enjut itu ya. Waktu dia naik gitu, nggak bisa bikin turun ke bawah. Bobotnya begitu ringan ya. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Nah, tapi apa yang bisa membuat ibu-ibu berbobot? Pengenalan kita akan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Tidak peduli status kita hari ini mungkin sedang hina, tidak peduli status kita hari ini mungkin kita sedang kekurangan, kerugian, tapi mengikut Tuhan itulah yang membuat kita berbobot. Sama seperti Yabes. Yabes itu lebih dimuliakan, lebih berbobot daripada semua saudaranya. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam hidup dia. Yang lain-lain itu nanti nyusul, enggak apa-apa, ibu-ibu ya, itu akan menyusul. Yang lain-lain kita nggak akan pernah kekurangan sedikit pun. 13 tahun Yusuf dalam kesengsaraan tidak pernah kehilangan apapun. Bahkan Tuhan gantikan lebih. 25 tahun Daud kesana kemari melarikan diri, tidak pernah kehilangan apapun. Dia terima segala sesuatunya limpah-limpah dalam hidupnya. Tapi jangan pernah ganti fokus. Kalau yang ganti fokus itu siapa? Salomo. Diberkati berlimpah-limpah, tidak ada raja seperti dia. Fokusnya berubah, geser. Ya, dengan pengaruh siapa? Perempuan. Makanya perempuan ini sangat penting di keluarga untuk membuat fokus itu tetap kepada Tuhan. Ayat terakhir ibu-ibu, ya, sabatikal ya, kita sebentar lagi keluar dari sabatikal. Kalau istilahnya Pak Niko bersembunyi sebentar, ya. Perbaiki prioritas hidup kita ya. Ayat terakhir, Amsal 11 ayat 29, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, ya. Nanti lain kali kalau sempat ketemu ini akan bicara keseimbangan ya. Jadi wanita yang mengacaukan rumahnya, sehebat apapun hartanya, sehebat apapun prestasinya di kantor, ya, fokusnya bukan kepada Tuhan, kan fokus itu prioritas itu Tuhan pertama, Tuhan dan His family, gerejanya. Kemudian kedua, our family. Ketiga baru our job, our study, our business. Jangan dibalik. Ya, lain kali kalau ada waktu bicara tentang keseimbangan. Begitu tuh dibalik kekacauan yang terjadi. Jadi ayo sekarang nata. Sehebat apapun, kita seperti orang nangkep angin. Angin nggak bisa ditangkap, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa ditangkap. Bobot kita lebih ringan dari angin, Mam. Jadi kalau mau kita berbobot untuk jadi saksi, ayo hari-hari ini perbaiki prioritas. Cari Tuhan. Segala sesuatu yang hilang, bersyukur saja. Amin. Itu tempatnya di belakang. Nanti nyalip, percayalah. Bakal nyalip Bapak Ibu Saudara. Karena yang memerintahkan berkat itu adalah Tuhan. Ya, tapi jangan biarkan dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Hari ini prioritas di dalam rumah. Ayo perbaiki hubungan dengan family, keluarga ya. Kan nyembah bareng-bareng. Kalau walaupun lewat Zoom, jangan pernah kehilangan kesempatan untuk ibadah bersama-sama. Mungkin ini kesempatan juga untuk kita lebih banyak memperhatikan keluarga. Sabatikal kita. Selama ini kita sibuk dengan segala kegiatan. Kita kurang punya waktu untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita. Ini waktunya menata kembali prioritas kehidupan. Dan ingat, tetap kerja keras, tapi jangan sampai meninggalkan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Peringatan pada keintiman, pada saat hartamu semakin bertambah, jangan biarkan itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami akan dua hal. Remember Lord's wife. Dan mengingat akan wanita yang mengurapi Engkau dengan penuh kasih.
dan tidak menjadikan harta sebagai Tuhan, pencapaiannya sebagai Tuhan dalam hidup dia. Kami mau menjadi yang kedua, Tuhan. Wanita yang diingat, Tuhan, karena bau aroma yang wangi. Semua yang ada di sekeliling kami menikmati aroma yang semerbak wangi sampai ke tempat-tempat di mana kami melangkah. Di keluarga kami, di gereja kami, di pekerjaan usaha kami, ada bau yang wangi, Tuhan Yesus. Kami dikenal oleh Engkau, Tuhan. Itu yang mau kami kejar. Segala sesuatu yang akan menyalip kami, biarlah Engkau tentukan pada waktunya. Tidak akan pernah menjadi yang terutama dalam hidup kami. Engkaulah yang utama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.